Pernahkah kamu merasa semakin kamu kejar sesuatu, semakin jauh ia pergi? Kamu sudah berlari sejauh ini, menembus segala kelelahan, tapi yang kamu kejar tak kunjung mendekat. Lalu kamu berhenti sejenak dan bertanya dalam hati, apa aku salah arah? Atau mungkin aku hanya belum waktunya sampai? Sejak kecilnya kita diajarkan untuk mengejar nilai, cita-cita, cinta, pengakuan. Tapi jarang sekali kita diajarkan bagaimana cara berhenti sejenak. Karena dalam diam sebenarnya hidup sedang berbicara. Kadang kamu harus berhenti mengejar agar bisa mendengar bahwa bukan semua hal harus kamu kejar, bukan semua orang harus kamu miliki, dan tidak semua impian harus terjadi sekarang. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling mampu memahami langkahnya sendiri. Ketika kamu berhenti berlari, kamu mulai mendengar detak jantungmu sendiri. Kamu mulai sadar bahwa hidup bukan hanya tentang sampai di tujuan, tapi juga tentang menikmati perjalanan. Jangan salah, berhenti bukan berarti menyerah. Kadang berhenti adalah bentuk penerimaan. Penerimaan bahwa ada hal-hal yang tak bisa kamu paksa, karena ia memang belum waktunya tiba. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia hanya sedang mengatur segalanya di waktu yang paling tepat. Jadi untuk malam ini, biarkan dirimu diam, biarkan hatimu tenang. Karena mungkin justru dalam diam inilah yang kamu kejar selama ini akan datang menghampirimu. Ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa kamu genggam selamanya. Bukan karena kamu tidak cukup baik, tapi karena mereka memang ditakdirkan untuk pergi. Melepaskan bukan tanda kekalahan. Melepaskan adalah tanda kedewasaan. Karena kamu akhirnya sadar bahwa tidak semua yang kamu inginkan harus kamu miliki. Dan tidak semua yang kamu miliki harus kamu pertahankan. Dalam perjalanan hidup ada masa di mana kamu harus berhenti berkata, aku bisa memperbaikinya. Dan mulai berkata, mungkin inilah saatnya aku merelakan. Ada orang-orang yang datang ke hidupmu hanya untuk mengajarkan sesuatu. Bukan untuk tinggal. Mereka datang membawa pelajaran, membawa makna, lalu pergi meninggalkan ruang kosong agar kamu bisa tumbuh. Tapi kita seringkali memaksa, kita ingin mempertahankan sesuatu yang sudah tidak bisa diperjuangkan. Kita ingin tetap memegang sesuatu yang sudah ditakdirkan untuk lepas. Padahal, semakin kamu menggenggam sesuatu yang bukan untukmu, semakin sakit rasanya ketika akhirnya kamu harus kehilangan. Maka belajarlah untuk melepaskan dengan tenang. Melepaskan bukan berarti kamu berhenti peduli, tapi kamu mulai memilih damai daripada terus terluka. Kamu mulai percaya bahwa apapun yang hilang darimu tidak benar-benar hilang, melainkan diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Entah itu dalam bentuk, dalam makna, atau dalam kedewasaan dirimu sendiri. Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menyiapkan pengganti yang lebih indah. Tapi seringkali kamu tidak bisa melihatnya, karena matamu masih terikat pada yang sudah pergi. Lepaskan, percayakan, biarkan Tuhan menggantinya di waktu yang tepat. Saat kamu berani melepaskan, kamu memberi ruang bagi sesuatu yang baru. Kamu membuka pintu bagi kesempatan lain, bagi orang yang benar-benar tulus, bagi kehidupan yang lebih tenang. Dan di saat itulah kamu akan mengerti bahwa yang dulu kamu tangisi sebenarnya bukan kehilangan, tapi pembebasan. Pembebasan dari sesuatu yang menahanmu untuk tumbuh. Dari rasa takut untuk sendiri, dari penantian yang terlalu lama pada sesuatu yang tak lagi searah. Kamu tidak kehilangan, kamu sedang diarahkan. Karena hidup bukan tentang mempertahankan semua yang kamu punya, tapi tentang memahami kapan harus berhenti dan kapan harus merelakan. Jadi malam ini, jika ada sesuatu yang terasa ingin kamu lepaskan, lepaskanlah dengan tenang. Katakan dalam hatimu, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidupku. Aku sudah belajar darimu, dan kini, aku siap melangkah tanpa beban. Lalu tersenyumlah, karena setiap pelepasan adalah awal dari kebebasan baru. Ada satu hal yang seringkali kita lupakan, bahwa waktu tidak pernah salah. Tapi manusia seringkali terburu-buru. Kita ingin segala sesuatu terjadi sekarang. Kita ingin jawaban hari ini. Kita ingin hasil instan tanpa menunggu prosesnya. Padahal justru di dalam proses itulah Tuhan sedang bekerja. Kesabaran bukan sekadar menunggu. Kesabaran adalah percaya, bahkan ketika kamu tidak tahu kapan semuanya akan terwujud. Mungkin sekarang kamu sedang menunggu sesuatu. Seseorang, kesempatan, rezeki, atau jawaban dari doa yang belum juga datang. Kamu mulai gelisah, kamu mulai ragu, bahkan kadang kamu bertanya, apakah Tuhan mendengarkanku? Tapi percayalah, setiap doa sudah didengar,
Setiap air mata sudah diperhitungkan, dan setiap sabar sudah dicatat. Tuhan tidak pernah menunda tanpa alasan. Dia hanya ingin kamu tumbuh dulu, agar ketika sesuatu itu datang, kamu sudah siap menerimanya dengan hati yang benar. Kadang kita meminta sesuatu di waktu yang salah. Kita minta pintu dibuka, padahal kita belum siap masuk. Kita minta cinta, padahal hati masih penuh luka. Kita minta rezeki besar, padahal diri belum siap amanah. Itulah sebabnya waktu kadang terasa lambat. Bukan karena Tuhan lupa, tapi karena Dia sedang mempersiapkanmu untuk menerimanya dengan lebih bijak. Waktu bukan musuhmu, waktu adalah guru terbaikmu. Ia mengajarkan bahwa tidak ada yang abadi, bahwa segalanya datang dan pergi sesuai takdirnya, bahwa kamu tidak bisa memaksakan sesuatu terjadi sebelum waktunya. Jadi jika hari ini kamu merasa tertinggal, jangan takut. Kamu tidak benar-benar tertinggal, kamu hanya sedang menempuh rute yang berbeda. Mungkin kamu tidak sampai secepat orang lain, tapi bisa jadi kamu sampai dengan hati yang lebih tenang. Kesabaran memang melelahkan, tapi hasilnya selalu indah. Di balik setiap penundaan, ada hikmah yang sedang Tuhan sembunyikan. Kadang kamu baru mengerti maknanya nanti, saat kamu menoleh ke belakang dan menyadari bahwa ternyata semua keterlambatan itu justru menyelamatkanmu. Maka jangan buru-buru dalam hidup. Apa yang memang untukmu akan datang tepat pada waktunya. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Karena waktu Tuhan selalu sempurna. Jadi malam ini, jika hatimu gelisah karena menunggu sesuatu yang belum datang, tenangkan dirimu. Katakan dalam hati, aku percaya waktu Tuhan tidak pernah salah. Lalu kau lanjutkan hidupmu. Nikmati prosesnya. Karena kesabaran hari ini adalah jawaban indah untuk hari esok. Kadang cinta bukan tentang siapa yang paling gigih mengejar, tapi siapa yang paling tulus melepaskan. Karena yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah tersesat, sekalipun semesta seolah menjauhkan kalian berdua. Manusia seringkali keliru dalam hal cinta. Kita mengira cinta harus diperjuangkan dengan seluruh tenaga, padahal yang sejati tidak perlu dipaksa. Cinta yang benar tidak membuatmu kehilangan dirimu sendiri, tidak membuatmu takut, tidak membuatmu kecil di hadapan seseorang yang seharusnya membuatmu tumbuh. Jika kamu harus memaksa seseorang untuk tetap tinggal, mungkin dia memang bukan milikmu. Dan jika kamu harus mengejar seseorang terus-menerus, mungkin Tuhan sedang memintamu berhenti. Bukan karena kamu tidak pantas dicintai, tapi karena kamu pantas dicintai tanpa harus berlari sejauh itu. Terkadang Tuhan memisahkan dua orang yang saling mencintai, bukan untuk menghukum, tapi untuk mengajarkan. Mengajarkan arti kehilangan, agar saat cinta yang benar datang, kamu bisa menjaganya dengan hati yang lebih matang. Cinta bukan sekadar tentang bersama, tapi tentang menjadi lebih baik karena pernah saling mengenal. Mungkin kamu pernah mencintai seseorang dengan sangat dalam, dan kini dia sudah pergi. Tapi jangan biarkan kehilangan membuatmu pahit. Karena setiap cinta yang datang meski tak bertahan selamanya, meninggalkan jejak pembelajaran yang berharga. Dia mungkin datang bukan untuk selamanya, tapi untuk mengajarkanmu sesuatu. Tentang kesabaran, tentang keikhlasan, tentang arti menerima bahwa tak semua yang kamu cintai harus kamu miliki. Takdir cinta bukan tentang siapa yang pertama kali datang, tapi siapa yang datang dan tetap tinggal di waktu yang tepat. Cinta sejati tidak pernah salah alamat. Mungkin jalannya berliku, mungkin waktunya lama, tapi jika itu memang milikmu, ia akan menemukanmu bahkan tanpa kamu mengejarnya. Jadi jangan takut kehilangan. Jangan takut sendiri, karena kadang kesendirian bukan hukuman, melainkan proses pemurnian. Tuhan sedang membersihkan hatimu, agar ketika cinta sejati datang, kamu bisa menerimanya dengan ketenangan, bukan dengan luka. Cinta sejati tidak perlu dikejar. Cukup disiapkan ruang dalam hatimu. Biarkan Tuhan yang mempertemukan, di waktu yang paling tepat, dengan cara yang paling indah. Karena takdir tidak pernah datang terlambat. Ia hanya menunggu kamu siap mencintai dengan cara yang benar. Ada masa di mana kehilangan terasa begitu menyakitkan. Kamu duduk sendirian, menatap langit yang seolah tak lagi sama. Seseorang pergi, sebuah mimpi hilang. Harapan yang dulu kamu genggam erat kini menguap perlahan. Saat itu kamu mungkin merasa kosong. Dunia terasa hening, dan setiap langkah terasa berat. Tapi percayalah, kehilangan bukan akhir. Kehilangan adalah awal dari pemulihan. Kadang Tuhan mengambil sesuatu bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyelamatkan. Kamu mungkin tidak mengerti sekarang, tapi nanti kamu akan melihat bahwa semua yang hilang hanyalah jalan agar kamu menemukan yang lebih baik. Kamu tidak perlu menyesali masa lalu. Karena jika kamu masih di sana, kamu tidak akan belajar seperti sekarang.
Luka mengajarkanmu arti bertahan. Air mata mengajarkanmu arti keikhlasan. Dan kehilangan mengajarkanmu bahwa kamu bisa tetap hidup meski tanpa apa yang dulu kamu kira segalanya. Mungkin dulu kamu berpikir, aku tidak akan bisa tanpanya. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Kamu masih berdiri, kamu masih bernafas, kamu masih melangkah. Meski perlahan, tapi itu sudah cukup. Karena proses penyembuhan tidak perlu tergesa. Ia datang pelan-pelan, seperti matahari yang terbit setelah malam panjang. Luka tidak akan hilang dalam semalam. Tapi setiap hari, ia akan sedikit lebih ringan. Dan pada akhirnya kamu akan tersenyum lagi. Bukan karena sudah lupa, tapi karena kamu sudah berdamai. Berdamai dengan masa lalu. Berdamai dengan kehilangan. Berdamai dengan takdir. Tuhan tahu betapa beratnya perjalananmu. Dia tahu air mata yang kamu sembunyikan. Tapi ketahuilah, Dia tidak pernah meninggalkanmu. Justru di saat kamu merasa sendirian, Dia sedang memelukmu dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Jadi mau jangan takut kehilangan. Karena yang hilang bukan berarti akhir dari segalanya. Kadang sesuatu harus pergi, agar kamu punya ruang untuk hal yang baru datang. Biarkan yang pergi tetap menjadi kenangan, dan biarkan dirimu tumbuh dari luka itu. Suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke masa lalu dan berkata, ternyata semua kehilangan itu membawaku pulang kepada diriku sendiri. Ada hal yang lebih sulit dari kehilangan, yaitu melepaskan dengan ikhlas. Sebab melepas bukan sekadar pergi, tapi menerima bahwa sesuatu memang bukan untukmu, dan tetap mendoakannya dengan tulus. Kadang, yang paling menyakitkan bukanlah perpisahan, tapi kenyataan bahwa kamu harus berhenti berjuang untuk sesuatu yang sudah kamu perjuangkan dengan sepenuh hati. Tapi begitulah hidup, ada hal-hal yang tak bisa kamu simpan selamanya, meski kamu sudah berusaha sekuat tenaga. Ikhlas bukan berarti tidak sedih. Ikhlas juga bukan berarti berhenti berharap seketika. Ikhlas adalah tentang menerima bahwa segala sesuatu datang dan pergi atas izin Tuhan. Bahwa kamu tidak selalu bisa menentukan hasil, tapi kamu bisa menentukan bagaimana caramu meresapi setiap proses. Kadang kamu bertanya, mengapa aku harus kehilangan sesuatu yang begitu berarti? Jawabannya mungkin sederhana, karena Tuhan tahu kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Ketulusan bukan tentang siapa yang paling lama bertahan, tapi siapa yang mampu mencintai tanpa mengikat, memberi tanpa mengharap, dan mendoakan tanpa harus memiliki. Itu adalah bentuk cinta yang paling tinggi. Ketika kamu bisa berkata dalam hati, aku bahagia walau bukan aku yang bersamanya. Melepaskan memang berat, tapi yang lebih berat adalah terus menggenggam sesuatu yang sudah seharusnya kamu lepaskan. Karena saat kamu terus berpegang pada sesuatu yang ingin pergi, kamu akan kehilangan kesempatan untuk menyambut hal baru yang ingin datang. Kadang Tuhan mengosongkan tanganmu agar kamu bisa menerima sesuatu yang lebih berharga. Tapi sebelum itu terjadi, kamu harus belajar melepaskan dengan damai. Tidak dengan marah, tidak dengan kecewa, tapi dengan senyum yang berkata, terima kasih sudah pernah datang, dan terima kasih sudah mengajarkan aku arti ketulusan. Jangan takut melepaskan, karena yang kamu lepaskan dengan ikhlas akan kembali dalam bentuk yang lebih indah atau digantikan dengan sesuatu yang lebih tepat. Jadi malam ini, jika kamu masih menahan sesuatu yang seharusnya kamu lepaskan, tenangkan hatimu. Katakan dalam diam, aku tidak kehilangan, aku hanya belajar melepaskan dengan ikhlas. Karena kadang melepaskan bukan tentang berpisah, tapi tentang membebaskan diri sendiri. Setelah sekian lama berlari, setelah sekian banyak kehilangan, kamu akhirnya sadar bahwa kedamaian sejati tidak ditemukan di luar diri, tapi di dalam hati yang tenang. Kita sering mencari kebahagiaan dari dunia luar, dari orang lain, dari cinta, dari pengakuan, dari hal-hal yang bisa hilang sewaktu-waktu. Tapi semakin kamu mengejarnya, semakin kamu sadar bahwa semuanya sementara. Cinta bisa pergi, teman bisa berubah, harta bisa lenyap. Dan ketika semua itu hilang, yang tersisa hanyalah dirimu sendiri. Maka dari itu, belajar tenang adalah pelajaran hidup yang paling penting. Tenang bukan berarti kamu tidak punya masalah, tapi kamu tahu bahwa semua masalah punya akhirnya. Tenang bukan berarti kamu tidak kecewa, tapi kamu percaya bahwa Tuhan punya alasan di balik semuanya. Kadang, ketenangan datang bukan dari jawaban, tapi dari penerimaan. Saat kamu berhenti mencari penjelasan dari semua hal, dan mulai menerima bahwa hidup memang tidak selalu harus dipahami. Kamu tidak harus selalu kuat, kamu tidak harus selalu tahu arah. Kadang, yang kamu butuhkan hanyalah duduk tenang, menutup mata dan berkata, aku percaya Tuhan tahu apa yang sedang Dia lakukan. Dalam keheningan, kamu akan menemukan sesuatu yang tak bisa kamu dapatkan dari dunia luar.
kedamaian yang tidak bisa dibeli, ketenangan yang tidak bisa diberikan siapapun selain oleh dirimu sendiri. Belajarlah untuk menikmati kesendirian, karena di sanalah kamu mengenal dirimu dengan lebih dalam. Kamu akan tahu bahwa kamu tidak butuh banyak hal untuk bahagia. Hanya hati yang bersyukur, pikiran yang jernih, dan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, semua sudah diatur dengan sempurna oleh Tuhan. Ketika hatimu tenang, kamu tidak lagi iri pada kebahagiaan orang lain. Kamu tidak lagi sibuk mengejar hal yang belum datang. Kamu hanya menjalani hidupmu dengan tenang, dengan sabar, dengan penuh keikhlasan. Itulah saat di mana kamu benar-benar bebas. Bukan karena kamu memiliki segalanya, tapi karena kamu sudah berdamai dengan segalanya. Jadi malam ini, jangan kemana-mana. Jangan mencari siapapun. Cukup kembali ke dalam dirimu sendiri. Karena di sanalah, kamu akan menemukan rumah yang sebenarnya, kedamaian yang tak akan pernah bisa diambil siapapun darimu. Dalam hidup, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi hanya bisa dimengerti dengan iman. Kadang kamu sudah berusaha sekuat tenaga, sudah mencoba segalanya, tapi hasilnya tidak juga berubah. Di titik itu, kamu mulai merasa lelah, merasa sendirian, bahkan mulai mempertanyakan, apakah Tuhan benar-benar mendengarkan doaku? Tapi ketahuilah, setiap doa yang kamu panjatkan, tidak ada yang sia-sia. Tuhan mendengar semuanya. Hanya saja, jawabannya tidak selalu datang dalam bentuk yang kamu minta. Kadang Dia tidak memberi, karena Dia tahu itu belum waktunya. Kadang Dia menunda, karena Dia ingin kamu belajar bersabar. Dan kadang, Dia menggantikan doamu dengan sesuatu yang jauh lebih baik, walau kamu belum bisa melihatnya sekarang. Berdoalah bukan karena kamu ingin segalanya terjadi sesuai rencanamu, tapi karena kamu ingin hatimu tenang di dalam rencananya. Karena hakikat doa bukanlah memaksa, tapi berserah. Doa adalah cara hati berkata, "Aku tidak tahu harus bagaimana, tapi aku percaya Engkau tahu yang terbaik." Kadang yang kamu butuhkan bukan jawaban, tapi keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, bahwa di setiap tangismu ada malaikat yang mendengarkan, bahwa di setiap kesedihanmu Tuhan sedang menulis sesuatu yang lebih indah. Jadi jangan berhenti berdoa. Meskipun kamu belum melihat hasilnya, teruslah berbicara kepada Tuhan. Karena doa bukan hanya untuk mengubah keadaan, tapi untuk menjaga hatimu tetap lembut di tengah kerasnya dunia. Doa menjaga hatimu agar tidak kehilangan arah, agar kamu tetap berjalan dalam cahayanya, bahkan saat jalan hidupmu terasa gelap. Percayalah, Tuhan tidak pernah tuli terhadap setiap lirih suaramu. Ia mendengarkan bahkan ketika kamu tidak lagi mampu berbicara. Dan suatu hari nanti, kamu akan tersenyum dan berkata, ternyata inilah alasan Tuhan menundanya, karena waktunya selalu sempurna. Jadi malam ini, tenangkan hatimu. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa, karena keajaiban seringkali datang diam-diam saat kamu memilih untuk tetap percaya, meski semua terasa belum pasti. Dalam hidup ini, kita seringkali terlalu sibuk mengejar hal-hal besar, sampai lupa menghargai hal-hal kecil yang sebenarnya paling berarti. Kita menunggu bahagia dari sesuatu yang jauh. Padahal kebahagiaan itu sering bersembunyi di hal-hal sederhana. Seperti secangkir kopi di pagi hari, suara hujan yang menenangkan, senyum dari orang yang kamu sayangi, atau bahkan, napas tenang yang kamu hirup hari ini. Kita sering lupa bersyukur, bukan karena kita tidak punya apa-apa, tapi karena kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki. Padahal, jika kamu mau berhenti sejenak dan melihat sekeliling, kamu akan sadar betapa banyak hal kecil yang sudah kamu terima tanpa kamu sadari. Syukur adalah kunci ketenangan. Ia tidak membuat masalahmu hilang, tapi membuat hatimu kuat untuk melewatinya. Ia tidak membuat hidupmu sempurna, tapi membuatmu sadar bahwa hidupmu sudah cukup indah, meski tidak selalu sempurna. Cobalah setiap pagi kamu ucapkan dalam hati, terima kasih Tuhan, karena aku masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan setiap malam, sebelum tidur, bisikan lagi, terima kasih Tuhan, karena aku masih diberi kekuatan untuk bertahan hari ini. Syukur bukan hanya ucapan di bibir, tapi kesadaran di hati, bahwa sekecil apapun karunia yang kamu punya, tetaplah berharga. Karena hidup bukan tentang seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa dalam kamu menghargai apa yang sudah kamu punya. Lihatlah matahari yang terbit setiap pagi. Meski kamu tidak memintanya, ia tetap datang menerangi harimu. Lihatlah udara yang kamu hirup, gratis, tapi tanpa itu kamu tidak bisa hidup. Begitu banyak hal yang Tuhan berikan, bahkan tanpa kamu sadari. Maka berhentilah sejenak dari kejaran dunia. Duduklah tenang, rasakan setiap napasmu.
Katakan pelan, "Terima kasih Tuhan, karena aku masih di sini, masih punya waktu untuk belajar, masih punya hati untuk mencintai, masih punya iman untuk percaya." Hidup ini tidak selalu tentang mencapai, tapi juga tentang menghargai. Karena ketika kamu belajar bersyukur atas hal-hal kecil, kamu akan sadar, kamu sudah memegang kebahagiaan yang selama ini kamu kejar. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sabar menunggu saat yang tepat. Kamu tidak perlu berlari terus-menerus hanya karena takut tertinggal. Kadang, berhenti sejenak justru membuatmu lebih dekat pada takdirmu. Karena yang ditakdirkan untukmu, tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Dan yang bukan untukmu, sekeras apapun kamu mengejar, pada akhirnya akan pergi juga. Hidup akan terasa lebih ringan jika kamu berhenti memaksakan segalanya. Biarkan apa yang harus datang, datang. Biarkan apa yang harus pergi, pergi. Kamu hanya perlu belajar dari setiap pertemuan, setiap kehilangan, setiap luka, dan setiap keajaiban kecil yang pernah singgah dalam hidupmu. Jangan lagi bertanya, "Kenapa aku?" Tapi mulai belajar berkata, "Mungkin ini cara Tuhan menuntunku." Karena setiap jalan yang kamu tempuh, meski tampak rumit dan tak menentu, selalu memiliki tujuan yang indah, meski kamu belum bisa melihatnya sekarang. Kadang yang kamu anggap keterlambatan, justru adalah waktu Tuhan mempersiapkanmu. Kadang yang kamu kira kegagalan, hanyalah bentuk lain dari perlindungan. Dan kadang, yang kamu pikir kehilangan, hanyalah cara Tuhan membuka ruang bagi hal yang lebih baik. Jadi mulai hari ini, belajarlah untuk tidak selalu mengejar. Belajarlah untuk percaya bahwa yang terbaik akan datang, bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu sudah siap menerimanya. Ketika kamu berhenti mengejar, kamu akan mulai melihat bahwa hidup ini bukan tentang berlari, tapi tentang menemukan keseimbangan, bahwa tidak semua yang cepat itu berhasil, dan tidak semua yang lambat itu gagal. Karena setiap orang punya waktunya masing-masing, punya musimnya sendiri. Maka biarkan hidup mengalir sebagaimana mestinya. Biarkan waktu bekerja dengan caranya. Dan ketika semua sudah tiba, kamu akan tersenyum, menyadari bahwa segala yang datang terlambat, ternyata datang di waktu yang paling tepat. Jangan mengejar, jangan memaksa, cukup berjalan, belajar, dan percaya. Karena semua yang ditakdirkan untukmu akan menemukan jalan pulang kepadamu. Ingatlah, kamu tidak perlu mengejar apapun. Cukup jadi versi terbaik dari dirimu, dan biarkan kehidupan datang dengan keindahannya sendiri.